Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi pertama kita adalah statistika dan subbabnya adalah penyajian data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan data dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi secara singkat, statistika adalah ilmu suatu data. Nah, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data, sedangkan statistik adalah data itu sendiri. Jadi, statistika dan statistik itu beda. Statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Untuk penyajian data, ada banyak macamnya. Ada berbentuk diagram batang. Jadi, datanya disajikan dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut dengan diagram batang. Diagram batang dapat digambar vertikal maupun horizontal. Nah, contohnya, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Di sini dapat kita lihat yang sebelah kiri ini jumlah siswa, yang di bawah ini adalah tahunnya dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Nah, tahun 2001 ada 6 siswa, 2002 ada 10 siswa, tahun 2003 ada 13 siswa, dan tahun 2004 ada 10 siswa. Nah, dari data tersebut, kita dapat mencari jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Jadi tinggal kita tambahkan saja 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10, maka hasilnya adalah 39 siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Berikutnya adalah contoh diagram batang. Nah, diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 buah jenis batangnya. Ada yang warna coklat ini adalah bekerja, warna orange melanjutkan belajar, warna merah itu menganggur. Jadi, bisa kita lihat di sini pada tahun 1992 yang bekerja 200 orang, melanjutkan belajar 100 orang, dan menganggur adalah 50 orang. Dan tahun 1993 sampai 1996 pun begitu cara membacanya. Nah, pertanyaan dari yang tadi, pertanyaannya adalah banyak lulusan yang tidak menganggur. Berarti kalau yang ditanya tidak menganggur adalah yang bekerja dan melanjutkan belajar. Nah, berarti di sini bisa kita lihat pada tahun 1992 yang tidak menganggur adalah yang bekerja 200 dan yang melanjutkan belajar 100. Berarti tahun 1992 tidak menganggur adalah 300 orang. Tahun 1993 yang tidak menganggur 225 ditambah 100 berarti 325 dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, jadi dapat kita hitung jumlah totalnya adalah 1225 orang lulusan yang tidak menganggur pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Berikutnya adalah diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut dengan diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Contohnya adalah sebagai berikut. Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah titik-titik.
Nah, jadi di sini terdapat juring-juring. Juring untuk sepeda ini 60 derajat, untuk yang naik bus 72 derajat, dan naik motor 45 derajat. Jadi, secara keseluruhan, besaran derajatnya adalah 360 derajat. Jadi, yang jalan kaki ini berapa derajat? Nah, kita hitung derajat siswa yang berjalan kaki. Jumlah keseluruhan derajatnya adalah 360 derajat. Dikurang dengan juring besar sudut yang naik sepeda, besar sudut yang naik bus, dan besar sudut yang naik motor. Berarti ada 60 derajat tambah 72 derajat ditambah 45 derajat. Maka didapatlah yang berjalan kaki adalah 183 derajat. Nah, jumlah seluruh siswa tadi adalah 480 siswa. Maka dapat kita hitung banyak siswa yang berjalan kaki ke sekolah adalah 183 derajat per jumlah seluruh sudut adalah 360 derajat dikali 480 orang. Maka didapatlah 244 orang. Contoh 2. Hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah titik-titik. Nah, di sini kita memakai persen. Jadi, untuk yang bekerja 45%, untuk yang menganggur 10%. Sedangkan wira swasta ini adalah sudutnya siku-siku. Nah, secara keseluruhan, jika memakai persen, maka jumlahnya adalah 100%. Nah, di sini, karena ini wira swasta siku-siku, berarti mengambil 1/4 dari seluruh lingkaran. Nah, 1/4 dari 100% adalah 25%. Maka untuk wira swasta itu adalah 25%. Kita hitung untuk persentase melanjutkan kuliah. Jadi, secara keseluruhan ada 100%, dikurang dengan 25%, tambah 45% ditambah 10%. Maka, persentase yang melanjutkan kuliah adalah 20%. Nah, banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah 20% per 45% dikali 135 siswa sama dengan 60 orang. Nah, kenapa di sini 45% dikali 135? Kenapa tidak 20% per 100%? Karena di sini yang diketahui di soal adalah jumlah yang bekerja. Jumlah yang bekerja, bukan jumlah keseluruhan orang. Nah, kita lihat di sini, yang bekerja itu adalah 45%. Jadi bukan jumlah keseluruhan orang ya yang diketahui, tapi jumlah yang bekerja. Jadi 45% itu sebanyak 135 orang. Berarti kita cari untuk yang kuliah 20% per 45% dikali 135 orang sama dengan 60 orang. Nah, untuk latihan, silakan kalian mengerjakan latihan berikut ini.